Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini udah tanggal 22 April. Alhamdulillah udah sebulan lewat 6 hari kami stay at home. Ya hanya beberapa kali lah pergi itu kan, kalau memang yang jauh-jauh yang sesuai kebutuhan. Kemudian yang sering ya untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu kalau dibutuhan pergi. Tapi yang pengen disampaikan kali ini itu kita masih melihat kenaikan masih terjadi, walaupun juga tingkat kesembuhan alhamdulillah makin meningkat. Kita prihatin masih terus banyak yang meninggal, artinya berapapun yang meninggal itu saudara kita harus prihatin, sedih, dan mendoakannya. Dan mudah-mudahan ke depan makin banyak cepat sembuh, nggak usah juga kita terlalu mikirin vaksin, artinya dengan obat yang ada, dengan vitamin yang ada. Kalaupun orang bilang untuk virus nggak ada obatnya dan lain-lain gitu ya, kita ikhtiar, kita berdoa, insya Allah dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dengan doa, dengan usaha akan kejadian juga. Atau yang sembuh kan sekarang mulai membanyak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada metode juga yang mengembangkan di dalam proses ini, karena melihat bahwa cerita corona atau COVID-19 ini juga bagian daripada proses yang merubah sejarah, sehingga sangat disarankan juga mendekatkan diri kepada Tuhan untuk orang muslim, ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara mengkaji Al-Quran, mendalaminya. Kalau yang muslim memperdalam sholat, membuat sholatnya khusyuk, kemudian juga dengan bersedekah dan berbuat baik. Tapi intinya dalam keadaan bersyukur, happy, semangat. Kemudian juga terus-terusan berusaha sehingga mudah-mudahan sehat. Itu yang inti. Kemudian kita juga harus jujur bahwa saat ini prediksi ya hanya prediksi, selesai awal Juni lah, atau bisa sampai ke Juli lah, dan seterusnya, itu prediksi. Tapi yang pasti kalau kita lihat di jalanan, di lapangan, yang mudah-mudahan itu karena sudah terbukti bahwa penularannya itu dari orang ke orang, nggak usah ada kerumunan orang. Kerumunan orang itu sebaiknya nggak ada lagi gitu. Dan itu sangat diindikasi menyebarkan. Dan ingat juga beberapa ahli bilang bahwa tanggal 22 April ini Indonesia belum sampai di puncak pandeminya. Padahal kemarin saya baca rumah sakit di Jakarta yang rujukan mulai penuh, kemudian juga di Bogor ada rumah sakit yang RSUD itu kena COVID paramediknya, sehingga repot. Nah, yang seperti ini mari kita kurangi beban rumah sakit dan paramedik ini dengan kita betul-betul menjaga supaya tidak tertular, tetap sehat, kemudian mendoakan yang sudah tertular cepat sembuh. Tapi juga jangan salah bahwa COVID ini itu dalam konteks peradaban ini adalah awal, karena dengan shutdown perekonomian di berbagai tempat dan wilayah itu dalam 3 minggu atau sebulan, atau mulai dari Januari itu sudah hampir 4 bulan, itu yang terjadi banyak hal. Bukan hanya di Cina, karena setelah itu Amerika pun bakaran pendapat, kemudian juga Jepang juga berencana memindahkan investasinya dari Cina, begitupun Amerika, dan yang lain-lain. Intinya sih ada tarik-tarikan, ada tuduh-tuduhan dan lain-lain. Nah, kita tentu tidak usah pusing di konflik itu. Kita yakin saja bahwa bangsa ini dulu merdeka juga pada bulan Ramadan, pada saat orang tidak menyangka bahwa Indonesia bisa merdeka, tetapi dengan keinginan luhur, usaha yang keras, berjuang, kemudian ada berkat dan rahmat Allah. Konteksnya dalam konteks ini, kita dalam seperti ini, ketika apa yang masih bisa jalan dan dipastikan tidak menular, seperti industri-industri tertentu, itu mudah-mudahan tetap bisa jalan. Jadi kita tidak boleh memandang bahwa COVID ini pasti A, pasti B, atau pasti C, tidak.
Tetap dalam pendapat saya kebetulan beragama Muslim itu ada tiga pendapat. Yang pertama, kalau memang takdir, sudah waktunya pasti sakit, peluru pun ada namanya. Yaitu namanya takdir diterima. Kemudian yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa tergantung manusianya sepenuhnya, karena nanti manusianya akan dimintai pendapat. Kemudian juga kalau saya sendiri lebih percaya kepada takdir. Itu jelas takdir, Allah Subhanahu wa taala itu, alam itu jelas punya rencana, tetapi kita sebagai manusia perlu berusaha, perlu bersungguh-sungguh, perlu melakukan sesuatu. Nah, dalam konteks ini kita tidak boleh terus berhenti diam, walaupun juga harus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah. Jadi di yang tertentu petani jangan berhenti, petani tetap nanam. Kemudian disinilah tugasnya sebetulnya pemerintahan, kemudian orang-orang ahli menjahit supaya perdagangan tetap jalan, walaupun menjadi sangat efisien, nggak banyak orang lalu lalang, nggak banyak di pasar, nggak banyak di tempat-tempat yang dimana orang berkumpul, tetapi suplai jalan. Nah, begitupun juga ada pendapat mengenai soal uang. Uang itu yang parah itu kalau dikeluarkan, kemudian dalam sekali putaran kembali ke bank lagi, dan itu menjadi hutang atau menjadi beban. Tapi kalau muternya di masyarakat, misalnya dibelikan sayuran, beli daging, balik lagi beli pupuk, muter terus ke konstruksi ini sampai 20 kali muter, itu akan terjadi pembangunan yang luar biasa sepanjang itu dijadikan ke arah sektor-sektor yang produktif dan memang dibutuhkan. Kuncinya uang itu jangan lari ke luar negeri. Karena begitu lari ke luar negeri, dia akan merubah karensinya akan berubah. Dan itulah akan yang menggoyang nilai-nilai rupiah, itu yang saya yakini. Dan kejadian-kejadian ini beberapa tahun, karena saya bukan ahli ekonomi tetapi mengikutinya, itu untuk Indonesia lebih banyak karena transfer pricing, artinya ngekspor dimurah-murahin harga jualnya sehingga pajaknya kecil, lalu duitnya parkir di luar negeri. Kemudian uang-uang itu nggak balik lagi ke Indonesia, sehingga uang-uang inilah sebetulnya yang menyusahkan kita. Kalau semua diputerin di dalam negeri, kemudian ini menjadi pembangunan, yang kaya tetap akan makin kaya dengan resiko kadang-kadang usaha bisa rugi atau bisa untung, tetapi orang akan bekerja dan putaran ekonomi itu akan berjalan. Nah, konteks ini menjadi lebih serius karena kalau kita bicara COVID, bicara corona sekarang, bayangkan dunia yang katanya sedemikian canggih bisa luluh lantah, kalaupun dikatakan ini tidak hancur habis-habisan, oleh makhluk yang tidak kelihatan oleh mata. Ini sebetulnya peringatan bagi kita semua bahwa, hai umat manusia di seluruh dunia, penguasa alam semesta itu sesungguhnya bukan kalian. Kalian itu hanya berada di bumi ini hanya untuk hidup beberapa saat, malah dikatakan tidak sehari pun. Karena sehari di dunia akhirat itu 1000 tahun menurut keyakinan kami, yang diajarkan begitu. Jadi nggak sampai sehari pun. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat singkat, sehingga kita harus buat kebaikan-kebajikan dan jangan bikin kerusakan. Nah, corona ini bisa jadi bagian daripada proses evolusi terjadinya berbagai kerusakan. Alam dirusak, hewan yang harusnya ada di hutan dibawa ke kota, kemudian juga perubahan tempat lingkungan hidupnya menjadi dekat dengan manusia, kucing tidak makan lagi tikus, kemudian dan yang lain-lain aneh-aneh itu, sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak seimbang. Nah, mari kita pandang corona ini adalah bagian daripada proses untuk menyeimbangkan alam. Nah, kalau sudah itu kita sepakati bersama, maka tolong di dalam batin kita itu bukan melawan corona. Corona tidak dilawan, tetapi corona itu dijadikan sesuatu makhluk yang kita raba-raba saja rencananya, karena tidak ada sesuatu yang langsung menyatakan kepada kita yang benar, karena yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memperkirakannya aja, kira-kira saja. Nah, kita berdoa kepada sang penciptanya, sehingga dengan usaha jelas para medik di garda terdepan kita, masyarakat biasa tidak menambah korban. Kemudian kita jaga segala macam sehingga tidak jadi kejahatan. Ini Indonesia harus damai, harus terjaga, susah-susah bersama. Anda punya 60 triliun sekarang, Anda taruh di bank dan itu uang bisa jadi tetap kertas. Begitu Anda dan keluarga Anda kena corona semua, Anda selesai,
uang itu belum tentu jadi amal Anda. Tapi kalau 50 triliun dikasih ke pemerintahan Indonesia, Anda punya 100 miliar, kasih 50 ke pemerintah Indonesia, dan itu digunakan untuk supaya umat ini bisa makan, supaya bangsa ini bisa teguh. Kemudian juga uang-uang itu dipergunakan oleh pemerintah dengan sebenar-benarnya, tidak ada dipakai main-main di dalam rangka yang dicurigai. Kenapa takut dituduh korupsi sehingga dibikin aturan itu? Karena biasanya di dalam proses bencana begini banyak korupsi gitu kan. Namanya masyarakat itu selalu belajar daripada kejadian-kejadian. Nah, tidak ada, semuanya terbuka, semuanya untuk masyarakat. Insya Allah ketika kita nangis sungguh-sungguh, bekerja, berkeringat, berdarah-darah, alam ini akan menjadi sahabat kita, dan jadikanlah semua alam semesta ini sahabat kita, karena kita bagian daripada alam semesta ini. Kita ini bukan pemiliknya, dan mudah-mudahan ketika sikap bangsa Indonesia bisa melihat itu, bahwa kita tidak pernah punya musuh. Musuh kita hanya satu, yang menyesatkan kita. Artinya apa? Ketika kita saling menasehati supaya kita selamat di dunia akhirat, kita saling menjaga supaya saling terbantu, tidak boleh pernah ada kelaparan lagi di muka bumi Indonesia ini. Insya Allah bukan hanya kecerdasan yang bekerja, bukan hanya kreativitas yang bekerja, tapi alam dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha bangsa ini sehingga kita akan menemukan jalan keluar. Dan itu bukan sebuah cerita di bangsa ini yang hanya nostalgia, karena pendiri republik pun tidak ada menyatakan bahwa si A, si B, leluhur-leluhur kita itu siapapun namanya yang memerdekakan bangsa ini. Mereka sepakat bangsa ini merdeka karena keinginan luhur seluruh bangsa pejuang. Ketika itu kemudian ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Walaupun perlu dicatat di dalam sejarah juga hari ini, bahwa ketika itu jelas masih banyak orang bilang bahwa zaman penjajahan itu adalah zaman normal. Nah, begitupun sekarang ini masih banyak yang bilang bahwa ini normal. Untuk apa harus pakai masker? Kenapa mesti takut? Enggak, mesti tenang aja. Ini tidak, ini kenyataannya kita harus berubah. Dan mudah-mudahan ketika jiwa dan raga kita sudah sepakat, kemudian juga dengan teman-teman dan saudara-saudara lain sudah sepakat, maka insya Allah dengan gerakan kita bersama, dengan doa kita bersama akan ada jalan keluar. Tentu tiap hari kreatif, tentu tiap hari bekerja, tentu tiap hari cari jalan. Tetapi batin kita bersama seluruh bangsa bahwa kita memohon kepada pemilik alam semesta ini dan pencipta alam semesta ini agar menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan bangsa ini. Insya Allah doa kita semua dan doa orang-orang baik di seluruh negeri ini, kemudian juga insya Allah juga dibarengi dengan tindakan-tindakan pemerintah atau penguasa ataupun orang-orang yang mempunyai kekayaan itu dengan keadilan, kemudian sedekah dan lain-lain, sehingga terbuka pintu-pintu di mana sehingga persoalan ini bisa selesai. Mungkin demikian, terima kasih. Insya Allah ini menjadi inspirasi saja, kemudian ditindaklanjuti dengan cara yang berbagai macam, tetapi marilah kita yakin bahwa kita diturunkan ke dunia ini untuk membuat kebaikan, bukan membuat kerusakan di muka bumi ini. Demikian, Assalamualaikum.